Assalamualaikum. Hey, namaku Najwa Zakia. Aku siswa kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Tarsyidut Thulab. Hari ini, Bu Guru dalam pelajaran KNU-an memberikan kami tugas untuk siswa kelas 6 menghafal Yasin dan tahlil sebagai syarat kelulusan nanti. Waktunya masih lumayan banyak sebelum penerimaan rapor semester 1 nanti. Tapi tetap saja itu membuatku sangat gugup. Aku tidak yakin bisa menyelesaikan hafalan itu. Maka melalui film ini aku ingin mengajak kalian melihat bagaimana aku dan teman-temanku menghafal Yasin dan tahlil. Ayo ikuti aku dan teman-temanku berusaha menghafalkan Yasin dan tahlil yang diminta Bu Guru. Aku mulai wawancara dengan Haifa dan Husna. Aku bertemu mereka saat mereka sedang menyimak hafalan satu sama lain di depan kelasku. Di saat teman-teman lain sedang asyik bermain, aku tidak menyangka mereka sudah mulai menghafal untuk tugas KNU-an. Bagaimana perasaan kalian mendapat tugas menghafal Yasin dan tahlil? Takut, khawatir tidak bisa menghafal semua. Senang dengan tugas ini, aku bisa semangat menghafal Yasin. Sudah hafal berapa ayat Yasin? 20-30 ayat. Bagaimana cara kalian untuk menghafal Yasin? Membacanya berulang-ulang. Membacanya terus-menerus. Menurut kalian, sulit tidak menghafal Yasin? Lumayanlah. Insya Allah tidak sulit. Bagaimana dengan tahlil? Apakah susah? Bismillah gampang. Belum bisa. Menurut kalian, kenapa kita perlu menghafal Yasin dan tahlil? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendoakan nenek kita yang sudah meninggal. Setelah berbincang dengan Husna dan Haifa, aku menuju ke musola madrasah. Haifa bilang bahwa Hanif, Ahmad, dan Zumi ada di sana sedang menghafal Yasin dan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sampai ayat berapa kalian? 12 ayat. Kenapa kalian memilih menghafal di sini? Lebih tenang di sini, lebih nyaman di sini. Tidak ada yang ganggu. Bagaimana cara kalian menghafalkan Yasin? Baca bersama-sama. Apakah kalian hanya menghafalkan di sekolah? Bagaimana jika di rumah? Siapa yang membantu kalian menghafal? Di rumah juga saya hafalkan, tapi biasanya dibantu bapak. Tidak, saya membacanya sendiri. Tidak, kalau saya di rumah membaca Yasin dengan ibu. Menurut kalian, kenapa kita disuruh menghafal surat Yasin dan tahlil? Biar bisa mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Biar lancar kalau ada yasinan atau tahlilan. Dan bisa ziarah kubur. Apakah kalian yakin bisa menghafal semua ayat dan seluruh bacaan tahlil? Allah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Syabil, kamu bisa menghafal di tengah kebisingan teman-teman bermain? Daripada tidak ngapa-ngapain, main bosan. Jadi aku menghafal Yasin saja agar cepat hafal. Sudah hafal berapa ayat? Baru sedikit. Aku hanya membacanya agar lancar. Belum hafal kok. Mudah-mudahan jika sudah lancar aku cepat menghafalnya.
Kami diajak Bu Guru ziarah ke makam Mbah Surki, ulama penyebar agama Islam di Desa Singocandi, tempat aku tinggal dan bersekolah. Di makam, kami membaca Yasin dan tahlil. Suasana di makam Mbah Surki sangat sejuk, hikmat dan tenang. Kata Bu Guru, berziarah ke makam ulama dapat melembutkan hati, mengingatkan kita kepada akhirat dan kematian, mengambil pelajaran serta barokah orang yang kita ziarahi. Tentu saja saat berziarah ini kita juga harus menjaga adab dan tata kerama. Salah satunya jangan duduk di atas nisan, mengucapkan salam kepada ahli kubur, merenungkan keadaan orang yang sudah meninggal dan mendoakannya. Ziarah bukanlah berdoa kepada orang yang meninggal, tetapi ziarah adalah berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, Imam Syafi'i juga pernah berkata bahwa disunahkan membaca ayat-ayat Al-Quran pada mayit. Dan jika sampai khatam Al-Quran, maka lebih baik. Perkataan ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi bahwa disunahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat-ayat Al-Quran lalu setelahnya diiringi berdoa untuk mayit. Sudah sebulan sejak wawancaraku dengan teman-teman mengenai hafalan surat Yasin dan tahlil. Bu Guru juga bilang bahwa siapa yang sudah menghafal Yasin atau tahlil boleh setoran dan akan mendapatkan nilai paling bagus. Sebenarnya aku ingin sekali maju untuk setoran, namun aku baru hafal sampai ayat 40. Selebihnya aku masih sering loncat ayat dan berputar-putar di ayat yang sama. Aku terkejut bahwa anak yang setor hafalan Yasin pertama adalah Azka. Jadi aku memutuskan untuk bertanya dengan Azka, bagaimana dia berproses menghafal Yasin sehingga menjadi siswa yang pertama setor hafalan Yasin. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bagaimana perasaan kamu setelah selesai menghafal Yasin dengan sempurna? Senang rasanya bisa bermain lagi tanpa pikiran. Bagaimana cara kamu menghafal dengan cepat? Rahasianya aku dibantu dengan aplikasi NU Online. Coba deh. Apa itu aplikasi NU Online? Sebuah aplikasi yang bisa diunduh di handphone. Di sana ada Al-Quran 30 juz, bacaan tahlil, aneka sholawat. Aku hafalin Yasin dengan aplikasi itu. Jadi tidak perlu membawa Yasin kecil kemana-mana. Mengingat perkataan Azka, aku buka NU Online. Ternyata benar yang dikatakan Azka.
Di NU Online ada Al-Quran 30 juz beserta terjemahannya, bacaan tahlil dan yasin, aneka sholawat dan maulid, ada wirid dan doa-doa, tuntunan sholat, arah kiblat, jadwal sholat, donasi, bahkan khotbah Jumat juga ada. Kalau seperti ini, menghafal Yasin bisa kapan saja dan di mana saja. Aku bisa sambil bermain, saat duduk, bahkan saat sedang istirahat. Aplikasi ini tentu saja sangat membantu dalam menghafal. Aku akan menggunakan aplikasi ini dan berusaha secepat mungkin menghafal. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahu bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, aku sudah selesai menghafal Yasin. Kini tinggal menghafal bacaan tahlil. Insya Allah sebentar lagi aku akan setor hafalan tahlil jika tidak ada kendala. Teman-teman, terima kasih sudah mau menemani aku dalam berproses menghafal Yasin dan tahlil. Bu Guru juga bilang, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, surat Yasin adalah pokok dari Al-Quran, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah, kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, setelah menghafal surat Yasin dan wawancara dengan teman-teman, aku jadi paham alasan Bu Guru meminta kami menghafal surat Yasin selain untuk syarat kelulusan. Ternyata surat Yasin juga sangat penting dan bermanfaat. Sama halnya seperti ziarah kubur yang membuat kita mengingat kematian dan melembutkan hati. Maka Yasin adalah hadiah kita kepada ahli kubur kita. Semoga film ini dapat diambil manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.